Halo Mbak Maida. Halo Naya. Ini ketemu ada. lagi ya kita. Oh iya, kita ketemu setiap hari deh. Ini ada DM di Instagram Mbak Maida dan dia berkonsultasi dan biasa saya, ya? iya, saya bacakan Mbak Maida. Iya, langsung saja dibacakan. Kami sudah menikah selama hampir 11 tahun Mbak Maida. Iya. Dulu sebelum menikah saya bekerja, tapi karena suami meminta saya untuk berhenti bekerja maka saya pun mematuhinya. Saya fokus untuk mengurus anak-anak, rumah tangga dan suami. Tapi apa balasan suami untuk saya Mbak? Dia ternyata kepincut seorang janda yang kebetulan berprofesi sebagai seorang dokter. Dokter janda itu menafkahi suami saya, membelikan barang-barang mewah untuk suami, bahkan keluarga besarnya. Suami saya suka menjelek-jelekan saya di depan keluarganya, hingga mereka membenci saya dan meminta saya untuk bercerai saja dari suami. Apa yang harus saya lakukan Mbak Maida? Memang selama ini saya hanya mengandalkan suami untuk pemasukan dan uang belanja saya sangat dibatasi. Tapi bukankah itu permintaannya dulu bahwa saya dilarang untuk bekerja? Begitu Mbak Maida ceritanya. Jadi seorang wanita yang dilarang bekerja setelah menikah. Ya sebetulnya ini kesalahan kita juga ya, karena sebagai wanita kita nurut gak apa-apa sih, asalkan kita bisa. Di situ kan ada waktu-waktu tertentu ya, yang waktu yang sangat banyak untuk bisa kita manfaatkan untuk mencari uang ya, untuk mencari apa ya namanya, untuk menjemput rezeki, pendapatan sendiri. Kan bekerja juga tidak harus kita ikut kayak instansi, ikut perusahaan besar gitu kan, nggak harus seperti itu. Nggak harus selalu full time di luar rumah ya. Kadang ada juga tuh yang bekerja sebagai kayak online shop, kemudian sekarang kan banyak tuh yang dropship ya. Nah itu kan bisa juga kita jadikan pekerjaan ya, untuk khususnya untuk ibu rumah tangga nih yang nggak boleh bekerja dengan suaminya. Karena sedikit apapun penghasilan kita, kita tuh akan lebih bisa dihargai suami loh daripada kita nggak bekerja sama sekali. Iya. Kemudian nggak punya apa ya pendapatan sendiri ya, hanya bergantung terus kayak pengemis gitu ya, yang minta-minta pada suaminya. Ya meskipun di awal sih memang suami yang meminta kita untuk berhenti bekerja dan berjanji dia akan menafkahi kita gitu ya, betul. Tapi seharusnya kita wanita tetap punya inisiatif untuk bekerja dari rumah gitu ya Mbak Maida. Iya, karena nanti kita juga di samping kita dapat pendapatan sendiri, kita lebih dihargai dengan mertua juga, kakak-kakak ipar kita, saudara suami kita gitu. Jadi lebih bisa dihargai kalau kita punya pendapatan sendiri. Oke, bagus sekali. Jadi memang sebagai wanita kita harus pandai-pandai untuk ini ya, memanfaatkan waktu luang kita kalau memang nanti setelah menikah kita tidak punya waktu yang fleksibel, full untuk di luar rumah gitu ya. Jadi online kan juga bisa ini sih, bisa di apa namanya di rumah, kemudian kita juga bisa sambil ngawasin anak-anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga. Lebih enak juga nanti kita di pikiran juga kita nggak fokus, nggak ada hal-hal yang negatif gitu mempengaruhi pikiran kita. Lalu Mbak Maida, solusi untuk ini ibu ini kan sudah suaminya selingkuh dan dinafkahi oleh seorang dokter ya. Lalu gimana nih solusinya untuk yang bagian itu, untuk memutuskan hubungan dengan janda yang juga seorang dokter ini kebetulan, dan ini keenakan suaminya juga sih karena dinafkahi sama pelakornya gitu. Gimana Mbak Maida? Kalau ini yang pertama kita harus introspeksi diri dulu ya. Kita sebagai wanita harus introspeksi diri dulu. Setiap kali saya buat video, kenapa kok rumah tangga bisa hancur, berarti ada kelalaian dalam diri kita. Nah kalau sudah diperbaiki, untuk langkah lahirnya sudah dijalankan, kita harus imbangi juga dengan langkah spiritual, dengan langkah batin ya, biar usaha kita itu lebih optimal. Kalau untuk hal ini memang sudah terlanjur dan mungkin saja ibu di sini kewalahan, sudah melakukan tips-tips semua atau arahan saya yang sudah di YouTube itu sudah ibu tonton, sudah ibu subscribe juga ya. Nah ibu bisa langsung saja konsultasi ke kita, nanti kita berikan saran spiritual khusus nih untuk memutuskan hubungan suami dengan selingkuhan suami. Iya, nggak bisa pakai tangan kosong ya, karena di sini kan si suaminya udah jatuh cinta nih sama penghasilan yang didapatkan oleh selingkuhannya apalagi sudah dibuat nyaman gitu ya sama selingkuhannya. Itu yang biayai semuanya kan selingkuhannya kan ya. Nah kalau ibu hanya tangan kosong saja, ya akan lama nanti kembalinya. Bagus sekali Mbak Maida untuk sarannya. Jadi untuk ibu ini segera konsultasi kepada Mbak Maida untuk mendapatkan sarana spiritual khusus itu tadi, agar bisa
membantu memutuskan cinta suami dan juga selingkuhannya. Nah, bagi teman-teman Dewi Cinta yang lain yang ingin berkonsultasi tentang masalah rumah tangganya, khususnya dengan masalah perselingkuhan, bisa segera menghubungi kami di nomor konsultasi yang ada di layar berikut di sini ini ya. Iya, terima kasih Naya. Sama-sama Mbak Maida.